Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal 17 Oktober 2024. Kembali bersama dengan saya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tolong kami di waktu yang singkat ini untuk belajar sesuatu dan mohon Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal yang ke-68. Kita berfokus pada ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya seperti asap hilang tertiup. Seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud. Jadi dia menggambarkan tentang kemuliaan Allah ketika di hadapan orang-orang fasik. Kemuliaan Allah itu dinyatakan. Orang-orang fasik akan ketakutan dikatakan. Orang-orang fasik akan berlari daripada Tuhan dan akan meleleh seperti lilin di depan api dikatakan. Tetapi orang-orang benar ketika melihat Allah, mereka melihat kebesaran ataupun kemuliaan Allah itu dinyatakan kepada mereka, orang-orang benar itu justru akan bersuka cita, berbeda dengan orang-orang fasik. Mereka justru tidak akan takut di hadapan Tuhan, bukan berarti tidak hormat. Mereka hormat tapi tidak ada rasa takut bahwa aku nanti akan dihukum. Enggak, tapi justru ini sebuah perayaan. Mereka bergembira, mereka bersuka cita bisa melihat kemuliaan Allah. Pada zaman kita sekolah dulu, ada masanya guru dari bagian kesiswaan itu melakukan razia. Kelas per kelas Bapak Ibu. Kalau sekolah saya dulu seperti itu. Jadi guru-guru itu akan melakukan razia secara surprise, secara kejutan, melakukan sidak per kelas, dan mereka akan langsung menangkap anak-anak cowok yang rambutnya panjang, yang gondrong, dan juga anak-anak cewek yang kukunya mungkin kurang dirawat, ada item-itemnya gitu, ada nggak bersih. Maka guru-guru ini akan masuk lalu dengan paksa mereka memotong kuku ataupun memotong rambut anak-anak murid itu. Dan mereka juga melihat perlengkapan dari seragam anak-anak murid itu lengkap atau tidak. Nah, setiap kali guru-guru kesiswaan tiba-tiba masuk ke dalam kelas dan melakukan sidak, bagi anak-anak yang nakal, yang seragamnya dengan sengaja tidak mau lengkap, nggak mau pakai dasi, sengaja nggak mau pakai kaos kaki yang sesuai aturan sekolah, mereka akan merasa takut. Anak-anak yang cowok yang rambutnya panjang ataupun yang kuku yang cewek-ceweknya itu kurang bersih, mereka akan ketakutan melihat guru itu datang sebagai seorang hakim ya. Nah, tetapi bagi anak-anak yang rambutnya memang sengaja rapi, taat aturan, dan juga mereka taat secara seragam itu lengkap perlengkapannya. Mereka ketika melihat guru itu datang sebagai seorang hakim, mereka akan tenang saja. Mereka chill, mereka santai. Sebab mereka tahu mereka melakukan apa yang benar, dan mereka tahu bahwa penghakiman itu datang dalam bahasa Kristen ya. Penghakiman itu datang atau hakim ini datang bukan untukku. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah juga lah merasakan hal seperti ini. Bukan cuma saya dan angkatan-angkatan saya saja. Sampai angkatan bawah sampai hari ini tetap ada sidak-sidak seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kemuliaan Tuhan, sampai hari ini seolah-olah orang-orang bisa mengolok-olok. Orang-orang dunia bisa mengolok orang Kristen dengan berkata, mana kemuliaan Allahmu? Gak kelihatan kok. Itu Allah juga dikata-katain, gak ada bales apa-apa. Seolah-olah kemuliaan Allah itu masih disembunyikan di hadapan manusia. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin dari firman Tuhan merasakan kemuliaan Allah itu. Tetapi
kemuliaan Allah yang bersinar terang di tengah dunia ini, itu seolah-olah masih disembunyikan. Tapi suatu hari nanti Bapak Ibu, Alkitab berkata ada pengharapan yang kita tunggu, yaitu kemuliaan Allah dinyatakan melalui diri Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Dikatakan bahwa di masa yang akan datang, entah kapan, ya saya tidak tahu kapan, tetapi akan ada waktunya Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Tuhan pada saat itu datang ke dunia tidak lagi dalam wujud seorang bayi kecil, tetapi sebagai wujud yang sesungguhnya sebagai Allah. Dia akan datang dalam sinar terangnya sebagai Allah, dan dia akan datang bersama dengan jutaan malaikatnya. Dan di langit itu, semua mata akan tertuju kepada Yesus. Alkitab berkata demikian. Dan Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa akan ada orang-orang itu ketika melihat semua lidah, dikatakan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya orang-orang tidak bisa lagi mengelak dari kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada mereka, kepada kita semua. Orang-orang yang tadinya menghina, yang membenci Tuhan Yesus, tidak ada lagi kesempatan untuk mengelak. Mereka akan mengaku, oke, Yesus adalah Tuhan. Dan dikatakan semua lutut akan bertelut. Artinya semua orang tidak bisa lagi berkeras hati tidak mau menyembah Tuhan. Tetapi mereka akan lemes kali ya lututnya gitu. Mereka akan, atau juga mungkin ini gambaran bahwa semua orang akan menyembah Yesus ketika melihat kemuliaan yang besar itu. Dan termasuk orang-orang yang tadinya menolak dia, mau nggak mau akan ikut menyembah karena Allah datang di hadapan dia saat itu. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, berarti tidak semua orang yang berada di hadapan Allah, walaupun mereka mengaku Yesus adalah Tuhan, walaupun mereka menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan, tidak semua dari mereka menyembah dan mengaku dengan sukacita. Ada orang-orang fasik, orang-orang yang tadinya menolak dan bahkan membenci Tuhan, akan mengaku dengan terpaksa, ataupun mereka akan berlari, mereka berusaha lari dari hadapan Tuhan, tapi mereka akan meleleh, mereka akan lenyap seperti asap hilang tertiup. Orang-orang fasik tidak akan tahan berada di hadapan kemuliaan Tuhan. Tetapi kita orang benar yang beriman kepada Tuhan, yang hidupnya benar-benar beriman, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kenal siapa Tuhannya, dia memang tulus menyembah dan juga tulus percaya kepada Tuhan, tulus melayani Tuhan. Mereka ketika melihat Tuhan itu menjadi sebuah perayaan yang penuh dengan sukacita. Sebab orang-orang benar setiap hari akan menantikan kedatangan ataupun kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita evaluasi diri, yang mana diri kita nanti? Kalau Tuhan suatu saat nanti akan datang di hadapan kita menyatakan kemuliaannya, apakah kita akan ketakutan sebagai orang fasik? Atau kita ternyata akan bersuka cita sebab Tuhan mendapati kita setia dan sebagai orang benar? Ini menjadi pertanyaan refleksi untuk setiap kita dalam firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sekali lagi dinyatakan kepada kami. Tuhan tolong kami di tengah segala kelemahan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Walaupun terkadang kami akan jatuh di dalam dosa, tetapi izinkan kami sebagai orang-orang benar untuk belajar dari kesalahan kami dan belajar untuk setia lagi kepada Tuhan. Jangan biarkan kami berakhir hidup kami sebagai orang fasik dan kami akan lenyap di hadapan Tuhan, tetapi biarlah kami didapati Tuhan setia dan sebagai orang benar sampai akhir hidup kami, bahkan sampai ketika Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.